Itu yang terpenting adalah kita jangan sampai merendahkan, menghina, menjelekkan, apalagi membuka aib dari capres pihak lain. Ya, ini menjadi cikal bakal permasalahan konflik pada mereka. Keputusan biaya sekolah, keputusan biaya kesehatan, pendidikan kesehatan itu semua berdasarkan politik. Harga tempe, tahu yang kalian makan itu berdasarkan Kasih politik. gambaran sedikit Pak Bima, seperti apa sih kegiatan nanti di tanggal 28 Oktober ini? Ya, Membahas tentang pemilu 2024 dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, sudah hadir di studio ada Bapak Bima Prasetya SE selaku dari Ketua DPW Petanesia Provinsi Bali. Selamat siang Pak Bima. siang Mbak Indah. Bagaimana kabarnya Bapak? Mas Tungkare, alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih sudah hadir kembali di Studio Pro 1 dan hari ini kita membahas tentang pemilu 2024. Situasinya lagi menghangat nggak ya Pak ya? Prosesnya juga sudah berlangsung. Kalau tadi saya informasikan kepada pendengar, kita punya waktu 130 hari lagi jelang 14 Februari 2024. Dan untuk siang hari ini juga, jika pendengar nanti ingin tanya-tanya, pengen diskusi lebih banyak lagi, bisa langsung di 0361222161 atau di WhatsApp 089678123830. Pak Bima, kita masuk di pemilu 2024 ini sudah mulai menghangat situasi secara nasional sebenarnya ya. Tapi kalau dari Pak Bima selaku Ketua DPW Petanesia Provinsi Bali bisa kasih gambaran sedikit kayak gimana sih sebenarnya perbincangan yang sudah mulai terjadi nih di masyarakat soal pemilu tahun 2024 ini? Ya, mungkin perlu kita sikapi bahwa pemilu ini adalah bagian dari praktek kita berdemokrasi yang di bangsa kita, di negara kita, ideologi kita Pancasila. Jadi kita melaksanakan pemilu dengan azas-azas demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, atas dasar itulah kita harus menyikapi pemilu ini sebagai bagian pesta demokrasi, pestanya rakyat. Namanya pesta berarti senang-senang, happy-happy, tidak ada chaos, tidak ada saling konflik, tidak ada pertikaian. Namanya pesta ya bahagia, senang-senang. Ini acaranya rakyat, hajatnya rakyat di dalam bangsa yang berdemokrasi. Oleh karena itulah makanya kita melihat ada sampai hari ini kita melihat cawapresnya ada 3. ABC gitu ya. ABC. Kalau saya sebut nanti saya jurkam nanti. Ya, jangan ya. Itu inisial saja inisial ya. aja ya. ABC lah, anggap ABC. Si ABC ini adalah 3 orang terbaik, warga negara Indonesia terbaik dari 200 juta lebih warga negara Indonesia yang dipilih oleh Tuhan menjadi cawapres. Nah, di antara 3 nanti ini kita akan ambil yang terbaik lagi, yaitu 1 yang akan menjadi presiden nantinya. Jadi siapapun nanti presidennya yang terpilih itu semua juga karena Tuhan yang menghendaki. Nah, kita hanya menjalankan demokrasinya. Keputusan hasilnya Tuhan. Nah, kalau berdasarkan itu semua adem kok, nggak usah yang A nggak usah ribut dengan B, yang B nggak usah ribut dengan C atau sebaliknya seperti itu. Kita sebenarnya juga percaya ya bahwa semesta ini punya kehendaknya tersendiri. Pasti. Untuk nanti siapa yang akan atau yang pantas menjadi pemimpin negara kita. Tapi sebelum nanti takdir yang memutuskan, ada masyarakat, ada peserta pemilu, ada penyelenggara pemilu yang memang harus mempersiapkan betul-betul soal pemilu 2024 ini. Sampai sekarang Pak Bima, sebenarnya dari mungkin teman-teman Petanesia atau teman-teman dari Fornas Bhinneka Tunggal Ika sudah melihat nggak riak-riak ya atau mungkin perdebatan di grup-grup WhatsApp gitu biasanya atau di Facebook atau dimanapun ya di media sosial, biasanya kan di sana dulu yang ribut gitu. Sudah kelihatan nggak atau memang tidak seperti di tahun 2019 ya, 5 tahun lalu? Ya, kalau asapnya udah kelihatan, tapi sampai hari ini kita harus puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada seperti 2019 yang memang dibuat panas dengan permainan SARA dari beberapa kelompok, dan di 2024 hal itu sampai hari ini masih menghangat saja gitu, menghangat
Semoga tidak memanas sampai mengeluarkan api membara ya. Semoga kalau kita bisa memahami poin pertama yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau mengenai adanya perdebatan, silakan saja gitu ya. Asal siapapun yang kita jagokan menjadi presidennya nanti, siapapun jagoan kita di capresnya nanti, itu yang terpenting adalah kita jangan sampai merendahkan, menghina, menjelekkan, apalagi membuka aib dari capres pihak lain. Ya, ini menjadi cikal bakal permasalahan konflik yang akan nanti ada provokator yang bermunculan untuk memicu konflik secara nasional, kan menjadi bahaya. Nah, namanya pesta kok berantem, kan bukan pesta namanya, kan gitu. Nah, artinya bahwa silakan kita angkat capres kita sebagai, misalnya kita ini sebagai tim ses atau cheerleadernya ya, kita sebagai cheerleadernya tim hore, mau menjagokan si A silakan, tapi jangan dengan merendahkan si B atau si C. Yang saya lihat di media sosial ya, nggak hanya di WA, di Instagram juga ada beberapa kawan-kawan saya yang influencer juga, yang ya saya sayangkan juga sikapnya. Artinya begini, mereka ini tim sesnya si A, tetapi yang sering diangkat si B. Nah, diangkatnya si B ini dengan profil-profil jeleknya, dengan menjelekkan, membuka aibnya dan segala macam. Jadi kan pertanyaannya yang bagi yang orang-orang sehat ini, yang waras ini, kan lihatnya ini orang tim sesnya A atau tim sesnya B aslinya, kan gitu ya. Nah, dia mengaku tim sesnya A tapi profilnya selalu mengangkat mengangkat capres si B, tapi dari sisi yang jelek. Artinya demokrasi menjadi tidak sehat karena apa? Tetap kita berdemokrasi dalam koridor adab. Nah, makanya kenapa temanya adalah pemilu 2024 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini kan berbeda-beda tapi satu juga. Artinya berbeda tidak hanya soal agama, suku, golongan, tapi juga soal berbeda pendapat dalam sudut pandang berpolitik. Artinya kita menghormati segala sudut pandang berpolitik dari setiap warga negara, karena itu haknya warga negara. Jadi kalau si warga negara yang lain memilih tidak sama dengan kita, bukan berarti kita menjadi bermusuhan. Nah, ini kan kacau jadinya kan. Ini hanya berpesta kok. Misalnya kalau orang berpesta itu, saya minumnya kopi, ada teman saya minum teh, masa saya salahkan teman saya minum teh lalu saya siram kopi saya, kan? Benar juga ya, bisa dengan analogi sederhana itu Pak ya. Akhirnya berantem kan, lempar-lemparan teh dan kopi, gitu. Ujungnya meja terbang, kursi terbang, nah, gitu. Oke, siap. Sudah ada yang bergabung siang hari ini Pak Bima, kita dengarkan dulu di 222161. Halo, selamat siang Pro 1. Yang Pro 1 RI Denpasar, kanal inspirasi dan informasi. Terima kasih. Dengan Kang Irwan ini ya? Ya betul Mbak Indah. Ya, silakan Kang Irwan, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan nih? Narasumbernya dari Ketua DPW Petanesia Bali, Pak Bima, di studio. Oh iya, ya betul. Selamat siang Bapak narasumber. Selamat siang Bapak. Salam hormat. Sama-sama, terima kasih, saya dari Tanah Sunda nih, Bandung Timur. Oh, hatur nuhun pisan. Sami-sami yang perbatasan dengan Kabupaten Garut Pak, kalau saya ini. Kan begini menggarisbawahi lah dengan barusan. Mudah-mudahan ya Pak ya, di situasi sekarang yang hangat dalam menghadapi pemilu 2024, dari mulai Presiden, DPR dan DPRD, kemudian DPRD juga. Yang semua kita kan selaku rakyat lah, harapan kita semua itu kan pemilu damai, aman. Boleh kita bersaing dalam sehat. Janganlah kita bersaing dalam tidak sehat, saling serang menyerang, saling menjatuhkan. Kan itu mungkinlah salah satu contoh yang harus diberikan contoh yang baik. Yang namanya pertandingan Pak, ada yang kalah, ada yang menang. Kalau prinsip saya begini Pak, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin presiden, itulah yang terbaik. Musi A, musi B, musi C, itu kan terserah. Yang penting saya punya pilihan, misalkan si A, si B terpilih. Tapi misalnya yang menang A atau yang menang C, ya ikuti aja. Oh itu berarti pemimpin saya. Jangan sampai kita di bawah gontok karena misalkan pilihannya tidak, harus saling caci macinya begitulah. Mari kita bersatu lah dan membangun Indonesia. Walaupun kita berbeda apapun juga,
tetap kita bersatu dengan NKRI. Makanya kepada Bapak narasumber saya akan memberikan 2 buah pantun begini Pak. Cakep. Walaupun ada di pantai, tetaplah pakai sepatu. Walaupun berbeda partai Pak, tetaplah kita bersatu. Itu kan seperti itu. Itulah diantaranya. Satu lagi ya Pak nih Pak. Boleh. Satu nusa dan satu angsa. Dalam kota dijual satu nusa dan satu bangsa. Mari kita Pak untuk bersatu. Nah, itu Cakep. Baik. itulah mungkin salah satunya Pak. Amin. Jadi kedamaian itu tetap harapan kita semua. Prioritas pertama. Jangan sampai ada yang misalkan itu ini kalah lah, yang keharapan jangan sampai mengugat ke MK. Legowo lah dengan siapapun. Jadi bagi saya, bagi Salkur siapapun yang terpilih itulah yang terbaik. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang. Terima kasih. Atur nuhun ya untuk Kang Irwan di Bandung Timur. Pak Bima, nanti kita diskusikan pertanyaannya atau opininya dari Kang Irwan ini. Kita setara pemilu 2024 dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Masih bersama dengan Ketua DPW Petanesia Provinsi Bali, ada Bapak Bima, yang tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan ya Pak Bima satu pertanyaan dari Pak Irwan di Bandung Timur soal opininya tadi soal pemilu tuh ibarat ya pertandingan, ada yang kalah dan menang gitu ya. Boleh pandangan dari Pak Bima seperti apa? Ya, seperti yang tadi kita sampaikan secara analogi, di saat kita berpesta bukan karena hanya beda minuman yang kita minum lalu kita berantem gitu kan. Sama dengan pertandingan juga sepak bola misalnya. Kita ini kan supporter harus menjadi supporter yang baik. Ketika kita dukung tim kita untuk menang itu suatu hal yang wajar gitu ya. Tetapi bukan berarti terus mengganggu atau bahkan merugikan dari supporter dari klub yang berbeda, tim lain gitu kan. Apalagi sampai merusak pemain tim lain gitu, hanya untuk agar menang. Artinya apa? Kemenangan yang harus kita raih ini harus dengan cara beradab. Karena kan kita demokrasi Pancasila. Iya. Koridornya adalah adab. Jadi ketika kita berdemokrasi tanpa adab, ini bangsa ini akan jatuh secara budaya. Gitu. Culture Nusantara akan hilang. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya saya di momen ini live YouTube kan, live YouTube juga ya. Iya. Ini saya share ke beberapa teman-teman juga, grup-grup WA yang ada influencer yang rekan-rekan saya, influencer media sosial, biar dengar juga gitu. Dengar juga, artinya silahkan kalian siapapun ya, bukan hanya teman saya ya, siapapun dukung yang memang yang kita yakini bisa membawa Indonesia ini baik gitu ya, tanpa harus menjelekkan, merendahkan itu sekali lagi, dan tidak perlu buka aib gitu. Tidak perlu buka aib. Yang buka aib itu Tuhan, bukan kita. Kalau memang Tuhan berkenan pasti aib akan dibuka. Tetapi bagaimana caranya kita berdemokrasi secara beradab? Nah, ini berarti kan demokrasi Pancasila. Nah, ini harus kita jalankan. Ya, sekali lagi ini pesta. Mari kita bersenang-senang. Mari kita berbahagia satu sama lain gitu kan. Beda pendapat, beda pilihan, kita jadikan guyonan gitu ya. Kita jadikan guyonan, kita jadi candaan. Karena NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu prioritas. Itu prioritas. Jangan karena ajang hajat 5 tahunan untuk memilih presiden menjadi bukan kesatuan lagi, tapi negara kisruh. Ini kan bahaya. Wah, iya, ini betul. akan ada kelompok-kelompok tertentu, antek-antek asing ini akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi NKRI menjadi tumpengan. Nah, ini kan berbahaya nanti. Jangan sampai nauzubillah. Jangan sampai. Nah, kalau tadi kan dari pernyataannya Pak Irwan itu pemilu 2024 ini kan adalah kita bisa dibilang ini adalah ajang adu gagasan gitu. Betul. Ya, visi misi untuk Indonesia ke depannya yang lebih maju. Sekarang pengen Indonesia maju, nanti akan lebih maju lagi. Tapi kalau kita dalam situasi sekarang ini sampai ada yang menjelek-jelekkan begitu ya, ada yang ya istilahnya berdebat tapi ujung-ujungnya jadi konflik. Kalau saya sendiri menganggap kita ini sebenarnya nggak siap kalah kayaknya ya kalau ada dalam satu kubu misalkan, karena kan pilihannya ada 3. Kita harus milih salah satu yang terbaik gitu. Kalau menurut Pak Bima gimana? Apakah benar ya kita ini nggak siap untuk kalah gitu ya dalam mendukung apapun ini, termasuk dalam pemilu ini? Ya, mungkin bisa jadi itu salah satu variabel dalam situasi pemilu yang menghangat ini ya. Tidak siap kalah. Nah, kalau bicara tidak siap kalah ini kan sebenarnya menjadi doktrin-doktrin kita sejak kecil.
Nah, kalah itu aib, kalah itu dosa, kalah itu memalukan gitu. Contoh kita kalau nggak naik kelas jangan malu-maluin papa, jangan maluin mama gitu kan. Oh, iya juga ya. Itu doktrin dari kecil. Jadi ketika kita besar menghadapi kejamnya dunia, Ya benar ya. Kehidupan ini lebih jangan liar lagi. sampai saya kalah. Nah, kalah itu adalah aib. Akhirnya banyak bunuh diri, banyak yang ya melakukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan ya. Kalau bicara tidak siap kalah, termasuk kita bicara dalam konteks pemilu. Saya berharap entah caleg entah capresnya siap mencalonkan, berarti siap untuk tidak dipilih. Iya. Kalau untuk mempersiapkan diri menang nggak perlu. Iya, tidak perlu kayaknya. Kalau untuk menang nggak perlu, karena memang itu harapannya. Tetapi di saat masuk ke medan tempur, masuk ke dalam ring, itu artinya sudah siap dipukul, siap berdarah, bahkan terjungkal dan nggak bangun lagi. Artinya kalah, Artinya bahwa siapapun ya, caleg mau capres, saya berharap besar punya jiwa besar, mereka siap dengan mental di saat menghadapi kekalahan. Itulah mental juara sejatinya gitu ya. Mental juara bukan yang siap dengan kemenangan gitu. Mental juara adalah siap menghadapi kekalahan untuk bangkit lagi. Kan begitu. Iya. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya Mbak Indah. Oke, tadi ya kalau menang nggak perlu disiapkan, Nggak ya, perlu disiapkan, udah nggak pasti perlu disiapkan. happy. Iya, nggak perlu disiapkan, nggak usah diming-mingin segala macam ya. Nah, kalau tadi kan kita fokusnya pada calonnya nih, Pak Ya. Bima. Kalau sekarang ini kan kita goalsnya adalah gimana selesai 2024 atau dalam proses ini kita tetap guyup, tetap semangat, tetap gotong royong lah, sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga nilai-nilai kehidupan kita dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa sih harus dipersiapkan dan siapa saja yang memang punya peran besar untuk bisa tetap apa ya, menciptakan situasi yang dingin nih ketika pemilu ini, Pak Bima? Ya, jadi kita belajar banyak dari 2019 ya. Saya pribadi, saya ikut pertempuran di 2019 itu, khususnya di saat menghadapi kelompok-kelompok yang afiliasinya ke radikalisme intoleran yang terlibat dalam pemilu 2019, ikut bermain di sana. Kami ikut bertempur, mengelawan mereka, dan itu dampaknya sampai hari ini masih terasa, Mbak. Masih terasa antara ya istilah yang mungkin kita semua tahu, cebong, kadrun, kampret, apalah gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita, ini mungkin nggak tahu ya, ini saya sedikit buka rahasia dan tidak akan menjadi rahasia ini ya. Saya siap dengan resikonya. Cebong, kadrun, kampret, pendananya satu. Oh, oke, pasti ada yang gitu ya. Grand designernya satu. Dan tujuannya apa berarti? Kalau bukan untuk memecah belah anak bangsa, untuk memecah belah umat-umat di Indonesia, kan begitu? Artinya jangan sampai kita terjebak dalam dogma-dogma yang merasa dirinya sebagai afiliasinya NKRI, atau yang merasa afiliasinya membawa suatu kelompok, suatu agama. Jangan sampai ini menjadi ada gap gitu ya. Karena nasionalis dan religius dan nasionalis itu seperti dua sisi mata uang yang nggak akan pernah bisa dipisahkan. Karena kalau nasionalis tanpa religius, ya negara ini juga tidak akan berbudaya. Religius tanpa nasionalis, negara ini juga tidak ada persatuan, akan menjadi kacau. Kembali ke pemilu tadi, kita banyak belajar di 2019, makanya mari kita berpolitik yang sehat, berpolitik yang dewasa, yang bijak, dan jangan anti politik. Harus tahu juga soal harus itu tahu ya. juga, khususnya para kaum milenial lah, Gen Z ini ya. Banyak saya dengar masih ya, saya beberapa kali keliling ke beberapa forum-forum anak-anak Gen Z. Saya sampaikan kepada mereka, keputusan biaya sekolah, keputusan biaya kesehatan, pendidikan kesehatan itu semua berdasarkan politik. Harga tempe, tahu yang kalian makan itu berdasarkan politik. Beras yang kamu nanak nasinya itu juga berdasarkan politik harganya. Jadi kalau kamu abaikan politik sehingga kamu memilih golput nanti pemilu 2024, jangan pernah komplain apapun keputusan pemerintah atau regulator di DPR. Kalau kamu tidak ikut memilih, tidak ikut terlibat. Jangan terus berpikir hanya karena cuma satu suara kok. Bayangkan ada 1 juta orang berpikiran yang sama seperti itu akan merusak perpolitikan di Indonesia, akan merusak tatanan konstitusi di Indonesia. Jadi ini perlu diwaspadai.
Artinya silahkan berpolitik yang sehat, tapi jangan juga anti politik. Gitu, kurang lebih begitu. Oke, itu bagus ya analoginya Pak Bima. Ya. Jadi kalau kita protes nih sekarang harga beras naik, ada apa ya? Ada sedikit kandungan soal itu tadi ya, kepentingan, kemudian kekuasaan juga. Jangan sampai nanti pemilu 2024 kita nyoblosnya nggak sesuai dengan apa sih profil yang memang jadi apa ya? Jadi yang kita memang pantas gitu ya untuk Indonesia ya. Kita sapa dulu di 2222161. Selamat siang Pro 1. Selamat siang Pro 1. Selamat siang Pak Iwan ya. Ya di Kendari. Silakan Pak Iwan, kita lagi bahas tentang pemilu 2024 dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Narasumbernya siapa Mbak? Dengan Pak Bima, Ketua DPW Petanesia Provinsi Bali. Ada yang ingin ditanyakan atau beropini? Selamat siang Pak Bima. Selamat siang Bapak, salam hormat, salam kenal. Salam hormat juga kembali. Jadi begini Pak, jadi kalau menurut saya kalau menyoblos apa tadi caleg atau calon gitu kan, itu kita harus bisa mengimbangi mana yang mau dipilih. Jangan sampai kita mau milih misalnya Prabowo. Nah, yang lebih banyak sih kayaknya sih menurut saya sih Prabowo lah daripada ini siapa? Kan berapa orang kah? Iya, ada 3 calonnya. Pokoknya pilihnya salah satu gitu ya. Ya, Prabowo, terus siapa lagi? Sandia Uno, apa siapa namanya? Jarang nonton TV pasti nih. Jarang nonton TV masalahnya. Ya pokoknya milih salah satu gitu. Kalau bisa ya cari yang terbaik, baru yang bisa tanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada masyarakat. Harus jangan kayak sekarang inilah, kayak susah-susah gampang loh presiden kita sekarang ini. Oke. Yang penting bisa tanggung jawab dengan masyarakatnya gitu ya. Ya, jangan sampai masyarakatnya mengeluh. Sudah harga dinaikkan semua, bantuan tidak ada. Yang dibantu cuma masyarakat yang kaya-kaya saja. Yang miskin tidak diperdulikan, masa bodoh amat. Yang kaya aja diperdulikan, yang miskin tidak. Coba bayangkan saja. Mungkin pertanyaan saya cuma itu Pak. Pak Bima, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Pak Iwan di Kendari. Ini lebih ke pilih calon pemimpin, termasuk pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita yang bertanggung jawab. Kayaknya tapi kalau masyarakat mengeluh pasti akan ngeluh aja sih Pak ya. Tapi gimana caranya kita bisa lebih sekarang kan gagasan dari masing-masing pemimpin kita kan udah terbuka lebar gitu Pak ya. Gimana sih caranya mendetek bahwa ini yang negarawan gitu loh, nggak politisi aja, tapi seorang negarawan kan pasti politisi gitu. Tapi gimana caranya kita nyari yang memang betul-betul mengabdikan dirinya tuh untuk negara kita gitu. Pak Bima. Mungkin yang pertama yang paling gampang kita telusurin adalah track record dari masing-masing. Ini kita nggak hanya bicara capres ya, juga caleg. Track record mereka seperti apa, keterlibatan mereka selama ini di dalam masyarakat, di akar rumput seperti apa, kepentingan kenegarawanan di atas kepentingan pribadi mereka seperti apa gitu kan. Artinya bahwa menjelang pemilu akan pasti, dan ini sudah mulai ya, baliho-baliho bertebaran gitu ya. Iya betul. Akan banyak kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang indah. Mari kita maju bersama demi masyarakat yang sehat dan bla 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 segala macam. Mari kita perjuangkan pendidikan. Saya janjikan dan segala macam. Coba kita lihat orang yang bicara itu sebelumnya sudah pernah ada di tengah masyarakat, tidak untuk memperjuangkan apa yang dia sampaikan di tulisan balihonya itu. Kalau itu hanya retorik ya. Kalau itu cuma retorika saja, dia berbicara A tapi dia tidak pernah melakukan A sebelumnya, berarti dia hanya punya kepentingan untuk kemenangan pemilu dia saja. Seperti itu. Contoh misalnya, saya akan bangun bedah rumah bagi kelompok orang miskin di desa ini gitu ya. Tapi dia masuk desa saja tidak pernah. Kumpul sama orang desa saja tidak pernah. Rapat bersama banjar adat aja atau banjar desa aja tidak pernah. Bagaimana dia tahu yang rumah yang mau dia bedah seperti apa? Dari situ kita bisa lihat empatinya dia bagaimana. Nah, artinya apa? Ketika orang yang hanya berpolitik untuk kepentingan politik, retorika saja. Tetapi ada orang sosial atau orang budaya yang ingin berpolitik, itu akan beda. Akan terlihat. Nah, untuk kita lihat capres juga akan lebih gampang.
track recordnya bisa kita lihat seperti apa dari masing-masing capres itu. Artinya apa yang disampaikan tadi dari Kendari ya. Artinya silakan Bapak pilih siapa saja calonnya Bapak. Yang diyakini adalah yang terbaik bagi bangsa. Tapi sekali lagi jangan pernah menjelekkan. Ya. Sekali lagi jangan pernah menjelekkan, karena ketika siapapun kita ya menjelekkan kandidat lain, berarti kita harus siap kandidat kita dijelekkan. Kadang kita nih siap menjelekkan kandidat lain, tetapi ketika kandidat kita, capres kita dijelekkan, kita marah. Akhirnya marah ketemu marah, berantem, gitu kan? Hanya yang diberantemin anteng-anteng aja tuh 3 capres, ngopi bareng, ngeteh bareng, kita di bawahnya yang kitanya di bawah pukul-pukulan ini kan jadi kayak panggung ini ya, panggung apa namanya? Panggung sandiwara yang nggak lucu. Gitu. Jadi itu yang harus kita hindari ya. Kita harus paham betul dari masing-masing. Tadi yang paling gampang adalah track recordnya. Kemudian juga jangan sampai gampang tersulut juga. Kalau kita dukung satu gitu ya, jangan jelek-jelekin. Betul, ada tambahan Mbak. Entah caleg atau capres, entah dari tim sesnya langsung atau dari kontestannya langsung. Kalau ada penawaran money politik, uang untuk diberikan kepada konstituen pemilih gitu ya. Sudah tolak. Itu bukan calon legislatif atau calon presiden yang sehat berarti. Kalau sudah memainkan uang untuk membeli suara ya. Nah, ini kebanyakan di caleg ya, di koridor caleg biasanya. Nah, ini hati-hati kalau ada caleg yang tiba-tiba nyumbang gereja sekian M, nyumbang masjid, yang kemarin tidak pernah muncul tiba-tiba muncul. Nyumbang ini kan kayak jin digosok di botol muncul, belum 3 permintaan saya berikan, nah tiba-tiba muncul. Nah, itu udah pasti bukan manusia, itu pasti jin yang ingin caleg gitu ya. Udah pasti jangan pilih yang seperti itu, karena apa? Keputusan orang-orang seperti itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Itu tadi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan itu atas keputusan regulator yang ada di DPR nanti, DPRD 1, 2 dan pusat gitu kan. Jangan sampai kita memilih jin-jin tadi, kalau saya istilahkan jin-jin botol tadi yang tiba-tiba muncul menebarkan kebaikan tanda kutip demi kemenangan dia. Itu jangan sampai. Dari segi karakter kita sebenarnya udah harus tahu ya. Harus tahu, iya. Artinya suatu saat dia pasti akan korupsi, 100%. Nggak lama akan pakai jaket oranye orang-orang seperti itu. Baik, jadi yang seperti itu kita patut kritisi gitu apa sebenarnya motif di belakangnya juga ya. Bisa ngasih uang apalagi bantuan-bantuan yang cukup fantastis padahal biaya untuk berpolitik atau mungkin di pemilu 2024 tuh bahkan juga melampaui apa bantuannya dia gitu ya yang diberikan jelang nanti di tanggal 14 Februari 2024 dan sebagai bentuk dari ngademin situasi pemilu 2024 dan juga menciptakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, nanti kita akan bicarakan beberapa kegiatan-kegiatan ya Pak Bima ya akan bisa tercipta dengan damai, kemudian juga dengan semangat persatuan walaupun kita berbeda-beda termasuk berbeda pilihan. Nah, di tahun 2023 ini di dalam proses dari penyelenggaraan pemilu 2024 banyak dari masyarakat yang ingin terus juga mengobarkan semangat dari kedamaian kemudian juga persatuan untuk tetap menjaga pemilu ini tetap kondusif. Nah, di tanggal 28 Oktober saya dapat informasi dari Pak Bima tadi ya kalau akan diselenggarakan kegiatan dalam rangka juga untuk bisa mengguyubkan begitu, meningkatkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia tetap bersatu dalam bingkai dari NKRI kemudian juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Boleh kasih gambaran sedikit Pak Bima seperti apa sih kegiatan nanti di tanggal 28 Oktober ini? Iya, jadi kita tanggal 28 Oktober itu tepat peringatan Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi kita memakai momen tersebut dalam tajuk Festival Pencinta Tanah Air Indonesia yang ketiga. Karena yang pertama di Puri Belah Batu, yang kedua di Puspom Badung, insya Allah nanti yang ketiga di areal GWK, tepatnya di Revaya Plaza. Itu kita buat ada ribuan pembawa kirap bendera merah putih yang akan kirap yang dipimpin oleh Purna Paskibraka Indonesia di Bali. Sekitar 300-an orang akan masuk ke dalam tengah lapangan yang sudah ditunggu oleh
ribuan penari untuk menari massal dari Aceh sampai Papua bersama-sama. Lalu dilanjutkan kolaborasi reok barongsai dan barong Bali untuk menunjukkan alkulturasi budaya gitu ya, Jawa, Bali dan Tionghoa. Lalu selesai itu ada tarian massal juga namanya Wonderful Nusantara. Itu akan dibawakan oleh Sanggar Tari Wening Tiang Suci. Habis itu dilanjutkan drama Rama Sinta. Yang artinya Sinta sebagai ibu pertiwi yang diperbutkan oleh Rama dan Rahwana, ya, artinya dua orang ini sama-sama mencintai dengan cara yang berbeda, atas dasar yang berbeda tapi sama-sama mencintai. Jadi kita anggap banyak mencintai Nusantara, tetapi dengan cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tapi semuanya sama karena mencintai gitu. Nah, selesai itu lanjut ada Sumpah Pemuda, ikrar bersama dari semua tokoh nasional. Insya Allah nanti Panglima TNI hadir, Pak Yudo Margono, Habib Lutfi bin Yahya Watimpres yang juga pimpinan tertinggi Petanisya Insya Allah juga hadir. Tokoh-tokoh Bali juga hadir, dari Gubernur, Bupati, Kapolda, Pangdam juga akan hadir, akan membaca ikrar semua, lintas agama, lintas budaya akan hadir. Lalu ditutup dengan sholawat dan tausiahnya Gus Muwafiq. Nah, itu yang biasa hadir di Bali, sahabatnya Bupati Badung saat ini, Giri Paraste ya. Itu Gus Muwafiq juga akan hadir menutup acara itu semua. Artinya bahwa kita dalam berpemilu ini tetap menjaga koridor NKRI yang berpancasila, yang berbineka tunggal ika dalam payung UUD 45, itu kita harus penuh adab. Jadi ketika ada perbedaan bukan menjadi suatu masalah, bukan menjadi momok, tapi menjadi sebuah pelangi yang indah untuk kita menjadi perbedaan yang azas cinta gitu ya, perbedaan yang penuh azas cinta yang tidak menjadi ketika perbedaan menjadi permusuhan itu tidak ada. Nah, karena itu di acara nanti 28 Oktober ini itu semua perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia kita kumpulkan dalam satu panggung. Semua dari kirap sampai acara sholawatan nanti itu adalah perbedaan-perbedaan yang kita kumpulkan dalam satu panggung di acara Sumpah Pemuda tadi untuk menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi jauh lebih besar, lebih maju dengan menerima perbedaan sebagai bentuk keagungan, sebagai bentuk keindahan. Iya. Begitu Mbak Indah. Dan dengan perbedaan ini juga kita bisa kok maju bareng-bareng gitu ya. Harus jauh lebih bisa, jauh lebih bisa. Oke. Dan untuk keikutsertaan dari masyarakat seperti apa Pak tanggal 28 Oktober ini? Jadi itu free, gratis, cukup bayar parkir kendaraan saja. Dan kita menyediakan 90 stand UMKM untuk makan, untuk beli, ada oleh-oleh, untuk ada food court juga untuk makan minum. Di sana ada merchandise khas Bali, seluruh Nusantara ada semua, fashion segala macam ada. Jadi jangan sampai dompetnya kosong, berangkat bawa tebel, pulang tipis nggak apa-apa gitu kan. Bersenang-senang, kita di sana semua bersenang-senang, berpesta-pesta, berpesta ria, menari-nari bersama. Tari massal itu semua warga yang datang pun akan ikut menari juga rame-rame gitu. Kita berpesta pora, senang-senang, happy-happy dalam perbedaan yang ada gitu ya. Jadi kita nggak melihat kamu suku mana, kamu agamanya apa, tetapi saya cukup tahu bahwa kamu bahagia, aku pun harus layak bahagia juga. Jadi kita berbagi kebahagiaan di atas perbedaan. Jadi warga siapapun hadir, silakan, tidak ada tiket, tidak ada tiket. Bisa langsung bergabung ya? Langsung bergabung, bahkan ikut dalam meramaikan acara ya, dengan menari massal tadi silahkan. Iya, dan juga pas banget weekend ya, tanggal 28 Oktober 2023 nanti bisa ikut bergabung di kegiatan tersebut di Revaya Plaza di Garuda Wisnu Kencana untuk perhelatan Sumpah Pemuda. Nanti juga akan dihadiri tokoh lintas agama secara nasional. Tadi ada stand UMKM dan berbagai kegiatan. Betul. Nah, kemudian goalsnya adalah untuk menciptakan atau lebih banyak menyadari bahwa kita ini adalah berbeda-beda, dengan semangat perbedaan ini bisa membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin di akhir perbincangan ini Pak Bima, apa sih pesan yang paling penting untuk masyarakat kita untuk selalu diingat nih sampai tanggal 14 Februari 2024, karena kan tidak hanya calonnya aja, tidak hanya peserta pemilu, bahkan penyelenggara pemilu yang
diuji nih. Ya. Kan kita juga masyarakat diuji ya, banyak godaannya gitu. Mau warna banyak, ada banyak warna, ada banyak tawaran-tawaran menarik Pasti. gitu ya. Kira-kira nanti apa yang harus dilakukan untuk tetap bisa menjaga semangat dan asa dari Bhinneka Tunggal Ika Ya. ini? Cukup 2 poin saja, yaitu cerdas dan beradab. Cerdas dan beradab. Ya, cerdas yang bagaimana? Cerdas dalam arti seperti tadi sudah kita panjang lebar sampaikan. Kita harus pintar melihat track record dari calon-calon yang akan kita pilih nantinya. Karena merekalah penentu terdepan di bangsa ini di dalam regulasinya ya, undang-undangnya. Artinya kita baca track record, kita baca karakter mereka. Kita harus cerdas melihat ke sana. Itu kalau kita melihat para kontestannya. Dan kita juga jangan lepas, kita juga harus cerdas melihat para tim sesnya. Tim sesnya ini kalau istilah sekarang di media sosial buzzer-buzzernya ya. Iya benar. Oke, istilahnya udah buzzer sekarang Buzzer, ya. ya. Kalau saya sih nyebutnya cheerleader ya. Ya mirip-mirip Pak ya. Tim hore. Nah, kita lihat buzzer yang mewakili representatifnya capresnya atau calegnya ini seperti apa ya. Ketika buzzernya arogan, ketika buzzernya suka menjelekkan, berarti apakah itu bisa mencerminkan siapa capresnya? Bisa menjadi salah satu variabel yang harus kita pertimbangkan. Artinya kita jangan sampai terjebak oleh para buzzer atau tim ses ini untuk diarahkan berkonflik. Jangan. Oke. Ini harus kita waspadai. Kembali lagi, kita harus cerdas melihat siapa tim sesnya, siapa buzzernya, dan siapa kelompok basis massa yang dibawa oleh capres itu sendiri atau caleg itu sendiri. Kita harus pintar melihat basis massanya kemana nih. Kalau ada basis massa yang mengarah kepada perpecahan bangsa dengan membawa agama, menjual agama gitu ya. Ya, jangan dipilih gitu kan. Negara ini merdeka bukan karena satu agama, bukan karena satu suku. Negara ini bisa merdeka dan sampai hari ini berjaya karena keterlibatan semua agama dan suku yang ada di Indonesia, dan itu menjadi senjata kita kan sebagai perbedaan yang ada. Nah, artinya para pemilih ini harus benar-benar melihat 3 poin itu tadi. Yang dipilih, tim sesnya atau buzzernya, yang ketiga basis masanya, kelompok masanya, itu yang harus kita lihat. Kalau kalau afiliasinya ke NKRI, afiliasinya religius nasionalis, ayo kita dukung bersama-sama kan begitu. Nah, yang kedua tadi soal adab. Ya, soal adab. Kembali lagi, ketika ada caleg, capres atau tim ses atau buzzer atau basis masanya tadi ada tindakan-tindakan untuk kemenangan jagoannya dengan cara-cara yang tidak beradab, tinggalkan. Nah, kalau bertanya yang tidak beradab itu yang bagaimana kan begitu. Nah, dari kecil kita sudah dididik, kita nggak boleh menghina orang, kita tidak boleh meremehkan orang, Ya, kita budi harus pekerti ya, budi Pak, ya? pekerti, menghargai, harus menghormati dan sebagainya. Itulah adab. Nah, ketika di luar koridor adab, tinggalkan. Sekali lagi, itu jin botol yang dulunya nggak pernah ada, tiba-tiba muncul untuk pemilu. Nah, ini menurut saya cukup sederhana untuk melihat, cukup cerdas dan beradab. Kita negara Pancasila, itu aja. Jadilah pemilih yang cerdas, kemudian juga beradab. Pasti. Pintar-pintar untuk ngechecklist track record, kemudian juga dicek jejaknya, kemudian jangan sampai kesulut api dari buzzer atau omongan-omongan. Ada komen-komen biasa kan, komen-komen di jangan calon. jadi sumbu pendek. Iya. Oh iya benar, jangan jadi sumbu pendek, dikit-dikit dikit-dikit emosi, jangan sampai, karena di media sosial itu fana ya, kita nggak tahu itu bisa jangan-jangan itu adalah akun-akun yang ngomongnya jelek-jelek banget gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Mesin semua itu, Itu robot siapa semua. yang megang. Robot semua. Ya itu tadi Mbak Indah. Jadi artinya bahwa jangan sampai kita mudah menjelekkan capres lainnya, tapi ketika capres kita dijelekkan, kita marah gitu kan. Nah, ini jangan sampai. Jadi biar kalau nggak ingin capres kita dijelekkan, jangan jelekan capres yang lain atau caleg yang lain. Oke. Prinsipnya itu sih. Ya sama juga ya, pokoknya sederhana aja lah prinsipnya. Jadilah warga yang cerdas dan juga beradab di pemilu 2024 supaya semangat Bhinneka Tunggal Ika ini tetap ada ya sampai rangkumannya begitu. Iya, sampai selesai nanti dan selanjutnya, karena Indonesia kan tidak
hanya berlangsung kompetisi cuma ya ini aja gitu. Iya. Setelahnya juga kita harus gotong royong sama-sama untuk memajukan Indonesia kita lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Pak Bima Sama-sama. atas kesempatannya pada Terima siang kasih hari ini, banyak. dan semoga juga nanti kita bisa ketemu lagi Amin. untuk informasi event ya lebih lengkap Iya, lagi iya. tanggal 28 Siap. Oktober 2023. Nanti saya akan ajak panitianya event Sumpah Pemuda di GWK ya. Iya, untuk bisa bincang-bincang siang Siap. hari ini.